alat misalkan gitu. Nah ntar kalau yang si labelnya itu bakal dibalikin karena buat bekerja. Habis itu kita ke area kerja. Jika kita adalah orang pertama yang melakukan uji, ya udah berarti pertama-tama apakah yang harus kita lakukan? Nanti di bagian kerja untuk yang uji-uji ya guys, untuk uji-uji itu wajib diawali dengan ada penggunaan APD dengan benar dan diakhiri dengan ada penanganan limbah sesuai prosedur. Itu wajib setiap uji, 4 ujinya. Kalau untuk pembuatan itu dia nggak perlu ada pakai APD dengan benar, karena kan bahkan dia nggak pakai sarung tangan kan gitu. Jadi itu dia nggak apa-apa dan nggak ada limbahnya. Tapi kalau uji wajib bagian kerjanya diawali dengan penggunaan APD dengan benar, diakhiri dengan penanganan limbah sesuai prosedurnya. Oke, berarti pertama-tama kita masuk ke area kerja dulu. Kita sanitasi area kerja pakai apa guys? Alkohol 70%. Alkohol 70%, mantap. Setelah disanitasi, abis itu kita ngapain kak? Pakai sarung tangan dulu, baru diseka. Sekanya bebas, mau ke bawah, mau ke samping, mau ke depan, asal dia satu arah. Pokoknya harus satu arah doang ya. Nah kalau udah, abis itu gimana kak? Nanti di baki itu isinya cuman ada apa kak? Di baki isinya itu cuman ada balep, ada ose, ada LF sama ada SB, plus sama satu lagi adalah pembakar. Satu baki ini hanya untuk kalian doang, bukan berdua, bukan bertiga, bukan berempat. Pokoknya ini cuman berempat bersendiri aja, ya kan? Terus abis itu kita ngapain kak? Pertama setelah kalian sanitasi, abis itu adalah kalian tarik si bakinya, keluarkan pembakar spiritusnya sama si raknya. Di sini yang diukur 20 cm itu atau 1 jengkal adalah gimana kak? Dari sumbu apinya bukan ke arah kita, tapi sebatas 1 jengkalnya aja. Kalau emang cuman segini, berarti area septik itu cuma segini doang, nggak nyampe kalian. Berarti yang segini udah nggak septik. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya dari 1 jengkal itu bukan ke arah kita guys, tapi 1 jengkal itu emang sebatas ini doang. Kalau emang kalian lebih jauh dari 1 jengkal kalian, otomatis berarti itu bukan area aseptiknya. Aseptik ini tuh cukup dari sumbu sampai 1 jengkal ini doang. Terus 1 jengkalnya lagi kemana kak? 1 jengkalnya lagi ke dalam, ke sini guys. Nah, ke bagian dalam, bukan bagian yang di sini, tapi bagian dalam yang di sini. Ya guys. Jadi 1 jengkalnya dia ke sini nyerong. Kalau yang ke sini nggak perlu diukur. Kalaupun mau diukur itu dari sini guys, sumbu. Terus keluar sini buat apa kak? Buat naruh baki sampah-sampah dari sini ya. Jadi itu adalah ke arah kita. Terus yang ini adalah ke arah dalam. Terus yang ini sumbu keluar itu buat naruh si bakinya. Jadi kayak gitu. Oke. Terus ini api belum boleh menyala sama sekali. Nah pada saat api belum nyala kita ngapain kak? Kita bakal nyiapin alat-alat yang akan kalian pakai, ya kan? Alat-alat yang akan dipakai apa aja adikku? Pipetnya 1, selain pipet? Cawan Petri. Jadi yang diambil itu adalah 2 pipet, 1 pipet 1 pipet 2 cawan. Habis itu taruhnya di belakang rak. Setelah itu ngambil apa lagi kak? Ini ngambil buat media cair, itu adalah si BGBB nya. Ini udah berisikan guys. Isinya tuh ada 2. Ada yang dia itu isinya dikit, ada yang isinya banyak. Yang banyak itu buat uji negatif. Yang dikit buat yang positif. Iya, karena nanti ditambah. Soalnya nanti ditambah, betul. Jadi kayak gitu ya. Jadi ngambilnya 2. Ini tuh ada di meja tengah-tengah. Itu buat berempat, buat bertiga atau berempat. Kalian ambil, dipisahkan. Nah kalian ambil, taruh deh di belakang. Kalau belum melakukan uji cair, maka dia naruhnya di belakang. Kalau pas kalian mau ngelakuin uji, berarti naruhnya di baris depan. Jadi yang diambil itu tadi ada 2 cawan, 1 pipet, sama 2 media BGBB diambil. Ya ini udah berisikan media BGBB, tinggal dipakai aja guys. Oke, terus abis itu kita ngapain kak? Abis itu kalian lapor sama bapak ibunya atau kakaknya, ibu saya akan melakukan uji kerja media padat terlebih dahulu. Jadi di awal kalian kasih aba-aba tuh ya kan, aku mau ngelakuin uji kak. Oke, berarti pertama kita ngapain dulu kak? Kita nyalakan api dulu, bush, gitu kan. Terus abis itu kita bakalan buka si cawan petrinya. Guys, buka cawan itu kan yang ada labelnya tuh di bawah. Jadi ntar bukanya gini, set. Ya kan, dibuka, diintip. Kalau tutup itu harus ada di mana guys? Di bawah. Jadi pada saat kalian ngebuka cawannya itu wajib tutupnya ada di bawah, gak boleh ada di atas. Ya, dia kan dilipetnya gini ya guys, begini di bawah. Sekalian bukakan si labelnya, twing gitu, dibuka, diintip, tutup yang ada di bawah, sorry. Terus abis itu kalian pasang label gak boleh naruhnya di area 20-20 guys.
Nah ini nih bagi kalian-kalian yang suka naruh di sebelah kanan dan di area 20 itu bisa jadi kontam. Jadi naruh label itu tetap di sebelah kanan tapi di luar daerah 20-20 ya. Sama juga balet ketika kalian mau mipet itu naruhnya di sebelah kanan kan, itu juga nggak boleh di area yang aseptik 20-20 tapi kalian naruhnya itu di luar area aseptik di sebelah kanan ya. Nah ini buka dulu setengah, kalian pasang label. Kalau tutup di bawah bisa baca nggak labelnya? Bisa. Kalau tutupnya di atas baru ke balik atau nggak bisa dibaca. Jadi sekali lagi aku ingatkan, pas kalian intip tutup harus ada di bawah. Kalian pasang label. Kalau tutupnya di bawah bisa kita baca dengan jelas labelnya. Kalau tutup yang ada di atas kita nggak bisa baca labelnya, alias kebalik jadinya ya tulisannya. Jadi seperti itu. Terus ini kita pindah tangan, ini kita buka, kita remes, kita taruh di baki. Habis itu kita taruh deh ya kan di meja kerja ini biar kelihatan ya, aku turunin. Nah terus ini juga sama, kita buka, diintip, pasang label, ditutupnya bukan di badannya tapi ditutup. Terus kalau tutupnya di bawah bisa kita baca, kalau tutup yang ada di atas jadi kebalik ya. Terus baru ini dibuka semuanya, diremes, taruh di baki, abis itu ditaruh. Ini naruhnya selama isinya nggak ada media, boleh ditumpuk, boleh disejajarin, itu tergantung kalian. Yang jelas naruhnya itu nanti di sebelah kiri. Setiap mau bekerja itu pasti selalu di sebelah kiri, nggak mungkin di kanan. Kanan itu dia buat nunggu, buat homogen dan lain-lain. Selalu di sebelah kiri. Mau ditumpuk gak apa-apa, mau disejajarin pun gak apa-apa karena dia isinya masih kosong. Ya guys, aman semuanya? Oke, terus abis nge-labelin si cawan, hal yang gak boleh kalian skip itu adalah melabelin si BGBB. Ini meskipun belum mau kalian kerjakan, kalau kalian nge-labelinnya nanti setelah padatnya udah beres lah, baru kalian labelin di tengah-tengah, itu gak boleh. Jadi kalau sekali udah labeling, semuanya harus labeling di awal. Jadi gak boleh setengah-setengah. Jadi sekali lagi aku ingatkan, yang perlu dilabelin itu gak cuma cawan doang, tapi si BGBB-nya juga. Ya langsung dilabelin. Berarti ingat yang tadi yang banyak itu punyanya yang positif, negatif. Kalau yang dikit punyanya yang positif dilabelin. Udah deh taruh lagi di belakang. Ya, jadi labelinnya 2 ya. 2 cawan, 2 tabung. Jadi kayak gitu. Ya, kalau udah habis itu kita bakalan nuang media nih. Hal yang harus kalian perhatikan, media itu kemarin ada tragedi ya guys. Itu aku sampai harus dititipin. Nah, media ini tolong ya, kita bakalan pelaporan itu sebanyak ada 3 kali di penggunaan media. Dan pada saat mendinginkan itu tolong hati-hati megang Erlenmeyer-nya. Kenapa harus hati-hati Kak? Erlenmeyer mahal. Isinya apa ini? Media mahal ya guys, nggak tahu ya jadi gimana tuh. Nah jadi pertama-tama di media ini kalian pelaporan bakal sebanyak 3 kali. Lapor di mana aja Kak? Pertama baru mau niat ngambil doang itu kalian harus lapor. Kenapa harus lapor Kak? Jadi medianya itu pakai yang dikit, kalau masalah yang kecil cuma 100 mili doang, dikit banget tuh ya kan. Nah itu tuh udah ada buat khusus buat kalian, jadi kalian nggak bisa ngacak ngambilnya ya. Kalau aku emang dapat nomor 2 berarti dapetnya nomor 2, jangan ambil nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 17, jangan ya. Jadi ntar kalian lapor dulu baru pas mau niat. Terus sebelum lapor di sini ada sesuatu yang bisa bikin kontam.